Ya, kita masih melanjutkan perbincangan mengenai masalah dari penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. Nah, kalau kita lihat sendiri Pak Budi, bahwa tadi kita lihat modus-modus terutama untuk usia, ini banyak kan yang dipekerjakan juga anak-anak dari berapa umurnya begitu Pak? Ya, saya kira dari 15 ke bawah. 15 tahun ke bawah ya. Ya. Tapi bahkan juga bayi ada begitu? bayi yang dieksploitasi untuk dipekerjakan dalam rangka untuk mencari uang. Ya. Ya. Saya kerap kali melihat ketika bayi itu dipakai atau mungkin menjadi objek eksploitasi dari mungkin diajak untuk bekerja begitu, selalu dalam keadaan tertidur begitu Pak. Apakah ada juga modus-modus pemberian obat tidur atau lainnya begitu? Saya kira itu dalam arti rekayasa dari para sindikat atau mungkin orang tua yang membiarkan anaknya dieksploitasi. Kita lihat kalau dilihat dari ranah publik kan itu satu panas, keduanya debu dan sebagainya akan memberikan sebuah ketidaknyamanan bagi anak. Bagi bayi terutama ya, bayi. pasti tidak akan karena gas buang kendaraan dan sebagainya. Nah, tentunya ini bisa jadi dijadikan sebuah pelajaran oleh sindikat dan sebagainya. Memang betul bisa dikatakan yang bersangkutan ditidurkan atau mungkin dibuat lelah. Semacam itu. Nah, itu menjadi sebuah catatan. Tapi kalau dilihat dari sebuah perkembangan, itu adalah merupakan sebuah tindak kejahatan. Kalau dilihat daripada undang-undang namanya perlindungan anak. Nah, tentunya kita bagaimana kita ke depan mengadakan sebuah formulasi bahwa tidak ada lagi mengeksploitasi anak untuk dijadikan sebuah upaya para sindikat, orang tua yang membiarkan anaknya dieksploitasi secara ekonomi. Lalu kalau kita lihat untuk dewasanya sendiri Pak, apakah mungkin dengan modus-modus untuk mengajak anak-anak ini bekerja, ini kan pastinya dengan bujuk rayu begitu, dan terkadang anak kan tidak ingin sedemikian saja begitu ingin bergabung begitu tanpa ada bujuk rayu, atau mungkin seperti apa modus bujuk rayunya? Ya, saya kira kalau dilihat dari sebuah skema pengemis kan udah berjalan puluhan tahun dan mereka sebetulnya udah ada sebuah regenerasi kan gitu, generasi tua membina generasi yang muda, generasi muda menggunakan yang balita dan sebagainya. Saya kira ini menjadi sebuah rutinitas bagi mereka, dan itu merupakan sebuah desain yang mereka pegang. Nah, sekarang permasalahannya kan sebetulnya negara tidak boleh kalah dalam kondisi semacam itu. Nah, mestinya negara dalam hal ini masyarakat, keluarga sama pemerintah ikut sama-sama mencegah tidak terjadinya kembali pengemis ada di jalanan, pengemis ada di ruang-ruang publik, sehingga ini menjadi sebuah tantangan kepada pemerintah dalam rangka untuk mendesain ulang tata kelola penanganan masalah PMKS. Kan gitu. Nah, Pak Kuku, kalau kita lihat sendiri, ini sebenarnya banyak PMKS datang dari daerah mana saja begitu Pak? Bagaimana? Iya, ini PMKS ini banyak datang dari daerah-daerah mana saja begitu? Jadi PMKS ini banyak kan datang dari Banten, kemudian dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian dari Bali dan Lampung, seperti itu. Lalu ketika pintu-pintu masuknya sendiri mungkin bisa melalui jalan darat kah, atau seperti apa begitu Pak? Jadi seperti yang saya katakan tadi, memang susah kita menutup pintu tadi ya, karena memang pada dasarnya mereka datang ke Jakarta itu dengan berpakaian rapi ya, tidak seperti yang kita lihat di jalan-jalan. Nah, sehingga kita tidak bisa membatasi gitu ya. Namun demikian, Pemda DKI pada saat orang-orang itu atau PMK itu kita jangkau, diminta bikin pernyataan ya. Bikin pernyataan, kita data, kita foto, apabila nanti kembali, ya akan kembali lagi, kita sudah punya datanya semua, maka kita akan kenakan undang-undang perdagangan manusia. Ya, jadi unsurnya nanti untuk pidana, kita serahkan kepada polisi, seperti itu. Mereka bikin pernyataan di atas materai 6.000 seperti itu. Tetapi ketika dibuatkan mungkin perjanjian begitu, tetapi mereka kerap kali tiap tahun ini datang kembali Pak. Ini langkah tegasnya mungkin di tahun ini menjadi momentum begitu, agar kedatangan PMKS mungkin bisa diminimais begitu Pak Kuku? Ya, memang tahun-tahun lalu kan setelah kita jangkau, terus kita bina beberapa bulan, kemudian kita pulangkan. Tahun ini kita suruh bikin pernyataan. Tahun ini kita tegas bikin pernyataan, apabila mereka kembali lagi, maka unsurnya sudah unsur pidana. Seperti itu. Kita akan serahkan kepada kepolisian gitu. Khusus ibu-ibu dan anak-anak, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil,
perintah PLT Gubernur bahwa segera diserahkan pihak kelurahan ya, kecamatan untuk segera dibina dan mungkin lebih cepat ditangani seperti itu. Baik, Pak Kuku, kita harus jeda dulu. Pak Budi, kita akan kembali mungkin dengan solusi dan penanganannya dari masalah PMKS ini sesaat lagi.